Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiandini dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6. Di sini saya akan membahas sebuah materi dari Integrasi Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan judul Tubuh yang Sehat dengan Makanan yang Berprotein dalam Islam. Nah, pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang makanan. Apa sih makanan itu? Makanan atau to'am dalam bahasa Al-Quran berarti segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi. Nah, kata to'am ini sudah terulang atau ada di dalam Al-Quran ini sebanyak 48 kali. Nah, diantaranya ini membahas mengenai makanan. Nah, makanan ini merupakan kebutuhan pokok bagi tubuh kita, karena tubuh kita ini memerlukan sesuatu yang dapat memberikan manfaat seperti pertumbuhan, memberikan energi, dan lain sebagainya. Dalam hal energi ini, energinya ini akan digunakan untuk bekerja, melakukan kegiatan sehari-hari, dan juga beribadah kepadanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia harus bisa memilih makanan yang baik atau thayyib. Dan Allah juga memerintahkan kita manusia untuk makan makanan yang baik dengan bersyukur. Hal ini bermaksud bahwa makanan yang baik akan mempengaruhi pembentukan karakter jiwa yang baik pula. Setiap muslim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, thayyib, wala tusyrifu atau halal, baik dan tidak berlebih-lebihan. Nah, sesuatu makanan itu halal hukumnya apabila Allah dan Rasul-Nya tidak mengharamkannya. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Abu Dawud. Dari Salmanan diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya. Sedangkan sesuatu yang didiamkannya, hukumnya termasuk barang yang diperbolehkan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Makanan yang baik adalah makanan yang mampu memberikan cukup energi, kalori, dan mampu menjaga kesehatan dan pertumbuhan serta tidak memberikan penyakit baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, lalu kita dianjurkan untuk memakan makanan yang halal dan tidak memakan hal yang haram, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Nah, ayat tersebut ini maksudnya untuk menghimbau kita, para manusia, agar tidak mengikuti langkah-langkah setan, di mana himbauan ini menunjukkan bahwa makanan yang kita konsumsi mempengaruhi aspek spiritual, seperti ikut andil dalam pembentukan sifat, karakter, dan moral. Nah, berdasarkan ayat dan hadis di atas, serta tambahan dengan pandangan dari aspek ilmu pengetahuan, dapat disimpulkan bahwa makanan memiliki manfaat dan pengaruh penting bagi manusia. Di antaranya ada beberapa. Yang pertama, sebagai sumber energi. Kenapa? Karena setiap makanan yang dicerna oleh kita akan menghasilkan sebuah panas atau energi yang nantinya akan berfungsi untuk bergerak atau melakukan suatu kegiatan. Lalu yang kedua, sebagai pertumbuhan, di mana makanan yang baik sangat penting bagi pertumbuhan anak atau janin dalam kandungan.
Nah, sedangkan bagi orang dewasa, ini penting sebagai pengganti sel-sel yang telah mati. Lalu yang ketiga, sebagai kesehatan. Karena apa? Karena jika kita menjaga kesehatan kita atau makanan yang akan kita konsumsi, maka kita juga akan membantu proses penyembuhan penyakit yang kita derita. Jadi jika kita menjaga makanan kita, maka proses penyembuhan kita pun juga akan lebih cepat atau lebih cepat sembuh. Lalu yang keempat ada sebagai kesehatan jiwa. Maksudnya ini di mana makanan yang kita konsumsi ini harus baik, makanan yang baik, halal, dan sehat akan membuat jiwa kita menjadi lebih tenang dan juga lebih mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima adalah keturunan. Nah, di sini maksudnya karena makanan yang kita konsumsi ini akan berpengaruh pada kualitas sperma dan sel telur orang tua dan juga mempengaruhi perkembangan janin yang dikandungnya. Ada seorang ilmuwan muslim yang membahas mengenai manfaat dan pengaruh makanan bagi manusia. Nah, beliau ini adalah Ibnu Sayyar al-Waraq yang merupakan seorang ahli kuliner dari Baghdad. Nah, dalam hal ini beliau menjelaskan mengenai resep makanan khusus yang terbuat dari bahan makanan atau sayur-sayuran yaitu wortel. Nah, kenapa wortel? Karena wortel ini memiliki banyak kandungan yang sangat berlimpah, sehingga sangat baik untuk pencernaan kita. Pada masa kekhalifahan Islam, resep makanan berbahan wortel ini menjadi sangat bervariatif dan ini ada ikut andil dari ilmuwan muslim yang bernama Ibnu Sayyar al-Waraq. Beliau adalah yang memperkenalkan bahan-bahan makanan yang baik dan juga memberikan banyak manfaat bagi tubuh manusia. Setelah mengetahui apa itu makanan dan manfaatnya, kita akan membahas mengenai sumber-sumber makanan, di mana sumber makanan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang berasal dari nabati, dan yang kedua ada yang berasal dari hewani. Nabati itu apa sih? Nah, nabati itu merupakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Abasa ayat 24-32 yang berarti, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air berlimpah, di mana dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenangan dan untuk hewan ternak. Lalu yang kedua ada sumber makanan yang berasal dari hewani atau yang bersumber pada hewan ternak seperti sapi, domba, ayam, bebek, dan hewan halal yang lainnya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 5 yang berbunyi, وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Dari uraian di atas, jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan berbagai macam makanan yang berbahan nabati dan juga hewani, di mana masing-masing kelompok makanan ini memiliki nilai gizi yang berbeda-beda. Untuk memilih makanan yang baik dari aspek kebutuhan fisik, perlu dipertimbangkan komponen-komponen dalam makanan serta manfaat nilai gizinya, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran bahwa kita dapat memilih makanan yang baik. Makanan yang baik itu seperti apa? Nah, makanan yang baik itu adalah makanan yang memiliki kandungan seperti ada airnya, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, selain itu juga makanan yang baik juga mengandung unsur penting meskipun dalam jumlah yang lebih kecil, yang lebih sedikit seperti vitamin, mineral, antioksidan, serta nilai gizi makanan yang sangat bergantung pada komponen
di atas yang tadi sudah disebutkan. Baik, di sini saya hanya menjelaskan salah satu kandungan pokok dari makanan, yaitu protein. Nah, di mana tubuh kita ini sangat membutuhkan protein yang cukup dalam setiap harinya, di mana kadar protein dalam tubuh tidak boleh melebihi 10-14% dari kadar kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Struktur kimia protein ini terdiri dari satu atau lebih polimer, dan setiap polimer yang ini tersusun atas monomer yang disebut sebagai asam amino, di mana masing-masing asam amino ini mengandung satu atom karbon yang mengikat satu atom hidrogen, terus satu gugus amin, satu gugus karbosil, dan lain sebagainya. Adapun asam amino yang diperlukan oleh tubuh untuk pertumbuhan sel-sel dan tidak dapat dibuat di dalam tubuh, sehingga diperlukan atau didapatkan melalui luar tubuh yang disebut sebagai asam amino esensial. Jadi asam amino esensial ini tidak dapatkan di dalam tubuh, tapi kita dapatkan di luar tubuh kita. Nah, sumber protein yang mengandung asam amino ini terdapat pada daging dan juga susu hewan. Asam amino ini bisa menimbulkan penyakit jika hanya dikonsumsi oleh sumber protein tertentu saja, tidak diselingi sumber protein yang lainnya, tapi hanya satu sumber atau salah satu sumber protein itu saja, itu akan menimbulkan sebuah penyakit. Sumber protein ini dibagi menjadi protein dari hewan dan tumbuhan. Nah, protein hewani ini protein yang sempurna karena mengandung asam amino esensial yang didapat dari daging, ikan, susu, dan telur. Nah, hal ini tertuang dalam Al-Quran surat Yasin ayat 36. Sedangkan protein nabati ini tidak sempurna karena kandungan asam esensialnya ini kurang lengkap seperti dari padi-padian dan juga sayur-sayuran. Dalam hal ini ada seorang ilmuwan muslim yang bernama Al-Ashadz dalam bukunya yang berjudul Al-Hiza wal Muhtadi. Beliau menjelaskan mengenai fungsi protein, yaitu sebagai zat pembangun dan pelindung tubuh yang membantu mendorong pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan struktur tubuh dari sel, jaringan, dan organ, serta juga berperan dalam menyediakan energi. Lalu bagaimana jika protein yang ada dalam tubuh kita ini ternyata kurang? Hal ini tentu saja berbahaya ya, karena dapat menimbulkan sebuah penyakit yang bernama kwashiorkor, di mana gejala khasnya ini yaitu ada timbulnya endema, yaitu hilangnya simpanan lemak di bawah kulit, juga pertumbuhan jadi terlambat, dan menurunnya respons saraf psikomotorik dalam tubuh kita. Jadi protein ini harus seimbang, tidak boleh lebih, tidak boleh berlebihan, dan juga tidak boleh kekurangan. Berlebihan tidak baik dan kurangan juga tidak baik. Jadi harus pas, harus seimbang di tengah-tengah. Hal ini terkandung dalam Al-Quran surat Abasa ayat 24 yang berbunyi, فلينظر الإنسان إلى طعامه. Dari ayat tersebut didapatkan sebuah tafsir ringkas dari Kemenak Republik Indonesia, di mana tafsir tersebut berbunyi, jika manusia bersikeras dengan keingkarannya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya yang dia makan setiap hari. Dari mana makanan itu berasal. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita manusia atau hambanya untuk memperhatikan makanan kita. Bagaimana ia telah menyiapkan makanan yang bergizi, yang mengandung protein, karbohidrat, dan lain sebagainya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, manusia ini dapat merasakan kelezatan makanan dan minuman yang juga menjadi pendorong bagi pemeliharaan tubuhnya, sehingga tetap dalam keadaan yang sehat dan mampu menunaikan tugas yang diberikan kepadanya. Salah satunya yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk melakukan pola hidup
pola hidup sehat dan juga menjaga kesehatan. Nah, dengan demikian, maka kualitas hidup kita akan meningkat jika kesehatan kitanya ini dijaga dengan baik. Nah, menjaga pola hidup sehat ini sudah diterangkan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang melemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Nah, berdasarkan hadis riwayat Muslim tadi, maka akan timbul pertanyaan, bagaimana sih cara menjaga kesehatan kita? Hal ini tentu mudah, di mana ada beberapa hal yang harus kita lakukan demi menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan apa? Dengan melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, yang sangat penting, yaitu adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, makanan yang bergizi ini tadi yang apa? Yang memiliki kandungan pokok yang seimbang seperti air, karbohidrat, protein, dan lain sebagainya. Atau yang biasa kita sebut sebagai makanan 4 sehat, 5 sempurna. Lalu yang kedua, jangan makan makanan yang berbahaya atau yang dilarang oleh agama atau yang tidak diperbolehkan kita untuk memakannya. Nah, kita jangan sekali-kali memakan makanan yang bisa membahayakan tubuh kita sendiri, kesehatan tubuh kita sendiri. Jadi, kita harus bisa memilih-milih mana makanan yang bisa kita konsumsi atau yang bisa tubuh kita serap. Kita juga harus bisa menjauhi apa yang bisa membahayakan kesehatan tubuh kita atau juga apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, jangan makan secara berlebihan. Maksudnya ini di mana yang tadi sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umatnya kita tidak terlalu berlebihan dalam melakukan sesuatu. Bahkan juga saat kita makan. Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Hal ini karena apa? Agar kita tidak terlalu berlebihan saat kita makan dan juga kita harus bisa menjaga porsi makan kita. Jadi tentunya yang ketiga tidak boleh makan secara berlebihan. Jadi harus seimbang, tidak kurang dan tidak lebih. Lalu yang keempat, perbanyak istirahat. Jangan lupa untuk beristirahat karena tubuh kita ini bukan robot yang dapat terus bekerja tanpa lelah, tanpa hentinya. Jadi tubuh kita ini juga memerlukan istirahat untuk badan kita, jiwa kita, dan juga otak kita agar kita tidak menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Jadi istirahat juga jangan lupa harus tetap terjaga. Lalu yang terakhir adalah menggerakkan badan atau olahraga. Nah, kita juga jangan terlalu berdiam, tubuh kita jangan terlalu dibiasakan tidak bergerak ya. Karena hal ini akan membuat tubuh kita ini kaku. Jadi kalau misalkan tubuh kita lama tidak bergerak, sekalinya bergerak pasti akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Jadi sebaik mungkin kita harus bisa menggerakkan badan kita atau berolahraga sedikit agar tubuh kita ini tidak kaku dan menimbulkan suatu penyakit yang tidak diinginkan. Jadi seperti itulah bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita agar tetap sehat, yang dimana melakukan kegiatan 5 hal kegiatan yang sudah tadi disebutkan. Nah, jika kita dapat menjaga hal-hal tersebut yang sudah tadi disebutkan, maka kita akan mendapatkan tubuh yang sehat. Menjaga nutrisi makanan kita ini selain juga baik untuk struktur tubuh dan fungsi otak kita, juga baik untuk kesehatan mental kita. Nah, apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah kondisi di mana individu memahami potensi dirinya dan mampu mengatasi permasalahan tersebut secara normal. Nah, konsep kesehatan mental ini dikenalkan oleh seorang ilmuwan bernama Abu Zaid al-Balkhi. Beliau merupakan seorang polimath muslim pada abad ke-9, di mana beliau sudah memiliki banyak tulisan yang membahas mengenai berbagai bidang seperti bidang geografi, kedokteran, filsafat, teologi, dan
lain sebagainya. Dari sekian banyak karya beliau, ada salah satu karya beliau yang sangat terkenal, yaitu Masalih al-Abdan wa al-Anfus, atau yang berarti rezeki untuk tubuh dan jiwa. Dalam karyanya, beliau membahas mengenai kesehatan fisik dan juga menyelidiki bidang kejiwaan. Jika nafs atau jiwa menjadi sakit, maka tubuh tidak akan menemukan kegembiraan dalam hidup dengan perkembangan penyakit fisik. Ucap beliau dalam bukunya yang berjudul Masalih al-Abdan wa al-Anfus. Lalu bagaimana ciri-ciri seseorang yang sehat mentalnya? Nah, di sini ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama, seseorang tersebut memiliki iman yang menjadi landasan semua sikap dan perilakunya. Lalu yang kedua, mampu membebaskan dirinya dari penyakit hati. Yang ketiga, mampu beradaptasi dengan kenyataan. Yang keempat, mampu memperoleh kepuasan dan upaya perjuangan hidupnya. Dan yang terakhir, lebih senang memberi daripada menerima. Sekian pembahasan saya mengenai materi integrasi Islam dan ilmu pengetahuan dengan judul Tubuh Sehat dengan Makanan yang Berprotein dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.